Halo teman-teman, selamat datang di channel ROM Hunter ID. Pada video kali ini kita akan membahas update terbaru dari ROM Official Indonesia sudah dapat HyperOS versi 2 untuk Poco F6. Apa saja perubahan dan fitur baru yang dibawa oleh pembaruan ini? Selain itu, kita juga akan tes performa dengan bermain game, serta menggunakan aplikasi benchmark seperti Antutu dan CPU throttling untuk melihat bagaimana peningkatan performa pada Poco F6. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Pertama-tama, mari kita lihat sedikit mengenai Poco F6. Setelah mendapatkan update HyperOS versi 2, ada banyak peningkatan yang bisa kamu nikmati, mulai dari performa, fitur baru, hingga tampilan yang lebih segar. Saat pertama kali melakukan update, kalian akan langsung merasakan perbedaan pada sistem yang lebih lancar dan responsif. Di pengaturan, kalian juga akan menemukan banyak perubahan pada tampilan antarmuka yang lebih modern dan bersih. Sekarang mari kita bahas fitur-fitur baru yang hadir di HyperOS versi 2. Xiaomi HyperConnect. Fitur ini sangat berguna bagi kamu yang memiliki tablet. Anda dapat menyeret aplikasi dari ponsel ke tablet Xiaomi, seperti drag and drop menyalin file yang lebih praktis dan cepat. Xiaomi HyperCore meningkatkan kinerja, grafis, jaringan, dan keamanan. Contohnya aja, di HyperOS versi 2 multitasking menjadi lebih lancar, ditambah dengan transisi yang lebih cepat. Tambahan fitur layanan AI. Ada penambahan fitur AI seperti di aplikasi catatan, galeri, perekam, subtitle, dan interpreter AI. Tambahan menu personalisasi. Di menu ini lebih banyak opsi untuk mengatur gaya kunci, always on display, icon, huruf, efek notifikasi, efek sidik jari, dan tema. Dengan adanya penyempurnaan ini, makin lebih gampang mengubah tampilan di Poco F6 kamu. Sekarang, mari kita uji performa Poco F6 dengan bermain game. Kita akan coba beberapa game berat, seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, Wuthering Waves, dan Call of Duty Mobile. Di game PUBG Mobile, dengan pengaturan grafik yang rata kanan 120 fps, Poco F6 tetap memberikan performa yang stabil dan lancar tanpa mengalami lag. Begitu juga dengan Call of Duty Mobile, game ini berjalan mulus dengan frame rate yang konsisten. Untuk Genshin Impact, meski grafiknya cukup berat, saya pakai settingan rata kanan highest 60 frame per detik. Poco F6 tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang cukup baik, berada rata-rata di 45-50 frame per detik. Kalau ingin lebih stabil, settingan grafik harus sedikit dikurangi. Kemudian Wuthering Waves. Game ini sangat lancar di Poco F6, meskipun Mimin sudah menggunakan grafik rata kanan. Bermain game selama 20 menit tidak jadi masalah di Poco F6 ini. Untuk suhu rata-rata saat bermain game di 45 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita uji performa Poco F6 menggunakan Antutu Benchmark. Antutu adalah salah satu aplikasi benchmark yang banyak digunakan untuk mengukur performa keseluruhan smartphone. Hasil benchmark Antutu menunjukkan bahwa Poco F6 dengan HyperOS versi 2 mencatatkan skor sekitar 1.446.647. Ini menunjukkan peningkatan performa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tetapi di HyperOS versi 2, suhunya semakin meningkat. Semakin demam aja nih Poco F6. Untuk melihat lebih jauh bagaimana Poco F6 menangani performa dalam jangka panjang, kita akan lakukan CPU throttling test. Ini akan mengukur bagaimana CPU Poco F6 bertahan saat digunakan dalam waktu lama, untuk melihat apakah ada penurunan performa karena pemanasan atau thermal throttling. Setelah melakukan tes selama beberapa menit, kita melihat bahwa Poco F6 dengan HyperOS versi 2 dapat menjaga suhu dan performanya tetap stabil, tanpa ada penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan ini tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga menjaga kestabilan suhu perangkat. Untuk daya tahan baterai, di versi HyperOS terbaru ini, saya tes untuk nonton video YouTube resolusi 4K dengan waktu 40 menit, dari baterai 100% turun hingga 96%. Penurunan baterai mencapai 4%. Kemudian bermain game Genshin Impact selama 30 menit, penurunan baterai mencapai 15%. Dari baterai 91% ke 76%. Hasil foto maupun video di HyperOS ini menurut saya tidak ada perbedaan. Ini hasil video setelah update di Android 15 HyperOS versi 2. Kita tes.
dari segi video ini tidak ada perbedaan ya kalau yang saya lihat. Secara keseluruhan, HyperOS versi 2 memberikan banyak peningkatan pada Poco F6, mulai dari performa yang lebih stabil, fitur-fitur baru yang berguna, hingga peningkatan pengalaman gaming. Jika kamu pengguna Poco F6, pastikan untuk melakukan update ke versi ini dan nikmati perubahannya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Kalau ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.